Halo Sobat Movies, kembali lagi dengan saya RK Movies. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film bertemakan perbuayaan yang berjudul Primaval tahun 2008. Di mana film ini menceritakan tentang seekor buaya berumur ratusan tahun yang menempati sebuah rawa-rawa. Para penduduk desa yang tepat berada di samping rawa-rawa seringkali diserang oleh buaya sampai menimbulkan banyak korban jiwa di sana. Mendengar berita itu, Menteri Pertahanan menyuruh beberapa ahli predator untuk menangkap buaya. Lantas, bisakah buaya berumur ratusan tahun ini bisa ditaklukkan oleh para ahli predator? Tanpa berlama-lama, langsung aja ke ceritanya, cekidot. Suatu hari di sebuah desa, tepatnya di negara Afrika, telah ditemukan beberapa mayat yang telah membusuk di pinggir rawa-rawa. Sehingga para peneliti dan seorang petugas berusaha mencari tahu tentang penyebab kematian para mayat-mayat ini. Singkat cerita, seorang petugas dan seorang peneliti mencari tahu tentang gundukan tanah di pinggir rawa-rawa. Di saat peneliti ingin menggali gundukan tanah, tiba-tiba sebuah makhluk baru saja menyerangnya dan menyeret peneliti ke dalam air. Yang mana hal itu, para petugas yang melihatnya segera menembaki di sekitar rawa-rawa, meskipun mereka tidak tahu apa yang baru saja menyerang seorang peneliti. Singkat cerita, berita itu viral sampai ke telinga Menteri Keamanan. Mendengar berita itu, Menteri sangat khawatir kepada para penduduk di samping rawa-rawa. Karena sebelumnya, Menteri juga sudah mendengar banyak berita tentang para penduduk di sekitar rawa-rawa yang telah hilang saat pergi mencari ikan. Kemudian, Menteri diskusi kepada Asep yang lebih tahu tentang kejadian semacam ini. Di situ, Asep menjelaskan jika ingin menangkap makhluk yang ada di sana, Asep harus tahu dulu makhluk seperti apa yang berada di dalam rawa-rawa. Lalu, jika sudah tahu, maka Asep akan menyiapkan perangkap yang cocok untuk makhluk tersebut. Mendengar perkataan Asep, lalu Menteri menyuruh beberapa orang untuk diterbangkan ke desa di sekitar rawa-rawa untuk mengetahui makhluk apa yang menyerang para penduduk. Singkat cerita, Menteri sudah memilih beberapa orang untuk diterbangkan ke sana. Di antaranya bernama Thomas, yaitu seorang ahli predator, dan Tommy, yaitu seorang kameramen abal-abal, dan seorang cewek cantik bernama Melly, yang sekaligus juga ahli predator. Di situ, Thomas bercerita tentang desa tujuan mereka adalah desa yang berbahaya, karena masih banyak teroris yang berkeliaran, dan termasuk desa termiskin di negara Afrika. Singkat cerita, mereka telah sampai di bandara kabupaten dan di sana mereka disambut oleh Rocky yang akan mengantarkan mereka ke desa yang mereka tuju. Rocky mengatakan jika desa yang mereka tuju lumayan jauh dari kabupaten dan harus ditempuh menggunakan kapal. Singkat cerita, mereka telah sampai di pelabuhan. Di sana, Rocky juga sudah menyediakan kapal terbaik untuk mengantarkan mereka ke desa tujuan dengan selamat. Dan perjalanan pun dimulai. Di tengah-tengah perjalanan, Melly keluar kapal untuk mencari udara segar dan berkenalan kepada Diki yang kebetulan juga ingin pergi ke desa itu. Namun secara tiba-tiba kapal mereka ditembaki oleh beberapa teroris yang sudah menunggu di tepi danau untuk membajak kapal mereka. Dengan sigap para petugas menembaki para teroris sampai beberapa dari mereka telah dikalahkan. Tanpa disadari, ternyata mereka telah melewati zona terlarang, di mana para teroris berkumpul di sini. Beruntungnya, petugas sudah biasa menanggapi serangan para teroris. Singkat cerita, mereka telah sampai di desa yang mereka tuju. Terlihat para penduduk desa masih sibuk berkegiatan di tepi rawa-rawa, meskipun bahaya sedang mengintai mereka. Para penduduk juga sangat kental akan tradisi turun-menurun yang masih mereka lakukan saat ini. Dan saat ini mereka sedang melakukan persembahan dengan seekor anjing yang dibiarkan berada di tepi rawa-rawa. Saat berada di sana, pandangan Melly langsung tertuju kepada anjing dan segera menolongnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebagai tamu, mereka harus menjalani ritual khusus sebagai wujud rasa penghormatan. Ritual dimulai dengan ketua suku yang membacakan ayat-ayat kuno yang diiringi oleh alunan musik. Kemudian ketua suku meniupkan asap ke wajah mereka satu persatu sampai ritual selesai. Setelah ritual selesai, lalu mereka berkumpul di api unggun sambil bernyanyi-nyanyi dengan didampingi oleh para penduduk desa. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sana mereka bertemu kepada seseorang peneliti yang lebih dulu datang ke sini.
Ternyata peneliti sudah tahu tentang makhluk yang selalu menyerang para penduduk desa. Ternyata adalah seekor buaya raksasa berumur ratusan tahun yang telah berpindah habitat ke rawa-rawa di sini. Di situ peneliti juga sudah meminta perangkap khusus kepada menteri untuk menangkap buaya sore nanti. Singkat cerita, hari pun mulai sore dan perangkap sudah siap. Kemudian mereka segera on the way ke pinggir rawa-rawa untuk melakukan penangkapan. Singkat cerita, setelah sampai di pinggir rawa-rawa, mereka mengatur posisi perangkap dan memasang kamera untuk memantau kondisi nantinya. Kemudian mereka menunggu di tenda yang telah mereka siapkan untuk memantau perangkap semalaman penuh. Setelah menunggu beberapa jam, mereka melihat seekor buaya raksasa yang melintas di depan perangkap. Namun, buaya yang pintar layaknya Albert Einstein tidak mau masuk ke dalam perangkap. Melihat hal itu, peneliti yang berada di ujung rawa-rawa segera menembakkan peluru yang berisi radar kepada buaya. Beruntungnya, tembakan dari peneliti mengenai buaya, yang mana hal itu sekarang mereka telah mengetahui keberadaan buaya karena radar akan terhubung ke alat khusus yang bisa mendeteksi buaya. Keesokan paginya, Tommy pergi ke sekitar tempat di sana untuk membuat sinematik hewan Afrika. Tommy yang lagi asik-asiknya membuat sinematik tiba-tiba dikejutkan dengan teroris yang melintas di depannya. Melihat teroris yang berhenti di semak-semak, kemudian Tommy yang penasaran lalu merekamnya. Terlihat teroris sudah menyandra kepala suku dan beberapa penduduk di sana dan segera menghabisinya dengan sangat kejam. Melihat kejadian itu, Tommy langsung kembali ke tenda untuk menceritakannya kepada teman-temannya. Sesampainya di tenda, Tommy bercerita kepada teman-temannya tentang kejadian yang baru saja Tommy lihat. Lalu scene berpindah dengan Rudy yang penasaran tentang perangkap yang berada di sekitar rawa-rawa. Entah apa yang Rudy pikirkan, secara perlahan Rudy memasuki perangkap dan seperti memancing buaya. Setelah itu, tiba-tiba dari samping muncul buaya yang menyerang perangkap sampai perangkapnya mengunci dengan sendirinya. Di situ buaya terus menyerang Rudy sampai akhirnya perangkap jatuh ke dalam air. Namun di situ Rudy tidak bisa keluar karena perangkap yang telah terkunci. Mendengar kericuhan yang terjadi di situ, Tommy dan rekan-rekannya datang ke pinggir rawa-rawa dan mendapati bahwa Rudy telah terjebak di perangkap yang akan tenggelam ke dasar rawa-rawa. Melihat Rudy yang kesusahan, di situ Tommy segera menolongnya. Beruntungnya Rudy bisa diselamatkan oleh Tommy dan segera menuju ke daratan. Setelah Rudy sadar, kemudian Rudy langsung pergi meninggalkan mereka tanpa berterima kasih. Setelah kejadian tersebut, seseorang peneliti sangat kecewa dan putus asa karena perangkap yang telah dikirim oleh menteri tidak ada gunanya selama ini. Melihat peneliti yang putus asa, seseorang peneliti lain mencoba menyemangatinya untuk terus menangkap buaya sampai kawasan di sini benar-benar aman. Tidak lama kemudian mereka dikejutkan dengan seorang petugas yang menembak peneliti karena kerjanya yang tidak becus. Di situ petugas menyuruh mereka untuk secepatnya menangkap buaya di malam ini, atau jika tidak maka mereka akan dibunuh sekarang juga. Mendengar ucapan itu mereka hanya pasrah lalu segera menuju rawa-rawa. Tidak lama mereka berjalan, tiba-tiba seseorang petugas telah ditembak oleh seseorang sampai meninggal. Setelah diteliti, ternyata Rudy yang menembak petugas itu. Kemudian mereka menyusun rencana untuk memburu buaya malam ini juga di sebuah gubuk yang berada di pinggir rawa-rawa sambil mengobati peneliti yang telah tertembak di bagian kaki. Singkat cerita, mereka telah sampai di gubuk yang dimaksud dan di sana mereka mengobati peneliti serta menunggu kedatangan buaya melalui prediksi radar yang sudah disiapkan. Tidak berselang lama, tiba-tiba radar berbunyi yang menandakan keberadaan buaya di dekat mereka. Di situ semua orang berjaga-jaga di segala sisi untuk mencari keberadaan buaya. Sampai pada akhirnya buaya muncul menyerang seorang peneliti yang kebetulan berada di gubuk bagian luar. Beruntungnya peneliti masih bisa selamat sampai ke gubuk meskipun kakinya telah diserang oleh buaya. Di situ, seorang peneliti yang putus asa lalu mengambil bom sambil mengorbankan dirinya dimakan oleh buaya. Sampai akhirnya bom meledak, yang mana hal itu buaya lalu pergi meninggalkan mereka. Merasa belum aman, mereka memutuskan untuk bermalaman di tempat ini untuk kembali ke daratan pada besok pagi.
Keesokan harinya, mereka mulai bangun karena mendengar helikopter yang seperti mencari tahu keberadaan mereka. Tanpa berlama-lama, mereka memberanikan diri untuk melintasi rawa-rawa secara perlahan-lahan. Setelah sampai daratan, mereka mengejar helikopter bersama-sama, namun usahanya percuma karena helikopter tidak melihat mereka, lalu kemudian pergi meninggalkan mereka. Di situ, peneliti yang sedang mengejar helikopter tiba-tiba tertabrak oleh mobil teroris sampai peneliti sekarat. Kemudian, seorang teroris yang melihat peneliti sedang sekarat segera menghabisinya dengan senjata. Beruntungnya, Tommy dan para peneliti lainnya masih bersembunyi di semak-semak agar tidak terlihat oleh teroris lain. Namun, seseorang teroris yang yakin bahwa ada seseorang di sekitar sini kemudian menembaki semak-semak. Sampai pada akhirnya mereka ketahuan, yang mana hal itu mereka langsung lari sekencang-kencangnya melarikan diri. Melihat hal itu, teroris mengejar mereka menggunakan mobil sambil menembakinya meskipun selalu meleset. Sementara itu, Tommy yang berlari-lari tidak tahu arah sampai nyasar di area rawa-rawa, bahkan tidak tahu arah kembali pulang. Tommy yang kebingungan akan arah jalan pulang kemudian merekam tempat di sekitarnya untuk dokumentasinya. Namun tidak berselang lama Tommy merekam, dia dikejutkan dengan buaya raksasa yang langsung mengejarnya. Di situ, tanpa berlama-lama, Tommy langsung lari sengabut-ngaburnya meskipun Tommy dikejar oleh buaya raksasa. Tidak lama berlari, Tommy melompat melintasi pohon, yang mana hal itu buaya terjebak di antara pohon-pohon tersebut. Di situ, Tommy menggunakan kesempatannya untuk kabur sampai lupa kameranya masih tertinggal. Tidak lama kemudian, Tommy dikejar oleh buaya meskipun sudah dipastikan bahwa Tommy akan tertangkap oleh buaya. Sementara itu, Rudy yang masih enak-enaknya berlari harus terhenti oleh peluru yang terkena di punggungnya, yang mana hal itu Rudy terjatuh ke arah jurang. Melihat Rudy yang sekarat habis terjatuh, teroris segera menghampirinya sekalian menghabisinya. Namun serangan teroris harus terhenti oleh Thomas yang mengancam teroris dengan senjatanya. Teroris yang tak gentar sekalipun pada akhirnya malah menyerang Thomas tanpa ampun. Sampai pada saat Thomas sudah kewalahan, tiba-tiba muncul Melly yang menembak tepat di kepala teroris, yang pada akhirnya teroris meninggal di tempat. Setelah kejadian tersebut, Thomas yang ingat kepada Tommy lalu ingin pergi mencarinya, sementara Melly yang menjaga Rudy. Setelah berjam-jam mencari di sekitar sana, Thomas hanya menemukan kamera milik Tommy yang tergeletak di samping pohon. Kemudian Thomas kembali ke Melly sambil membawa kamera milik Tommy. Di situ Melly menjelaskan bahwa keadaan Rudy sudah kritis karena telah kehabisan banyak darah. Tidak lama kemudian Rocky datang bersama satu petugas untuk menolong Rudy. Di situ petugas membawa Rudy ke mobilnya. Namun di situ Rocky tidak ingin menolong mereka dan malah mengancam mereka untuk segera menangkap buaya di pinggir rawa-rawa. Karena nantinya kulit dari buaya akan dijual Rocky agar dia menjadi lebih kaya. Mereka yang pasrah pada akhirnya menuruti kemauan Rocky untuk mencari buaya di sekitar rawa-rawa. Singkat cerita, mereka telah sampai di rawa-rawa sekitar dan akan pergi ke tempat biasanya buaya tinggal. Di situ mereka menaiki sebuah perahu karet untuk melanjutkan perjalanan ke rumah buaya. Setelah melewati sebuah semak-semak, pada akhirnya mereka sampai di tempat di mana buaya tinggal. Tanpa basa-basi, Rocky menyuruh Thomas untuk mencari di sekitar semak-semak sambil diawasi oleh petugas. Di situ Thomas yang mencari buaya malah dikejutkan dengan menemukan Tommy yang sudah menjadi mayat di sarang buaya. Yang mana hal itu Thomas menyampaikan hal tersebut kepada petugas. Kemudian petugas yang juga penasaran segera mengecek mayat Tommy. Di situ melihat petugas yang ingin mengecek mayat Tommy, lalu kesempatan itu Thomas gunakan untuk menghabisi petugas. Secara bersamaan Melly menyiramkan air amis ke tubuh Rocky dan segera melarikan diri. Melihat Melly yang melarikan diri, di situ Rocky mengejarnya mengikuti arah berlari Melly. Singkat cerita, Melly sudah berhasil bertemu dengan Thomas dan segera melarikan diri bersama-sama. Namun baru saja ingin berlari, tiba-tiba dikejutkan dengan Rocky yang menembak tepat di kaki Thomas.
Sampai tidak sadar suara tembakan Rocky mengundang seekor buaya yang mengakibatkan buaya mendekati mereka. Melihat hal itu, mereka bertiga pasrah berdiam diri agar buaya tidak merasa terancam. Namun di situ buaya mencium bau amis dari Rocky, yang mana hal itu buaya langsung memakan Rocky dengan sangat brutal. Dan pada akhirnya Mary dan Thomas berhasil selamat dari kejadian tersebut. Lalu mereka berdua pergi pulang bersama-sama. Ending dari film ini ternyata buaya masih belum bisa ditaklukkan oleh mereka, dan film pun selesai.